Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Mafia SMA. Hari ini kita bakal bahas lagi soal UTBK SBMPTN untuk pelajaran fisika dengan materi usaha dan energi. Langsung aja kita ke soal yang pertama. Ini soalnya dari SBMPTN tahun 2019 nomor 25. Sebuah beban bermassa M yang diikatkan pada ujung kanan sebuah pegas dengan konstanta pegas K diletakkan pada lantai datar dengan ujung pegas sebelah kiri terikat pada dinding. Beban ditarik ke kanan sampai ke titik A yang berjarak A dari titik setimbang dan kemudian dilepaskan sehingga berosilasi. Nah, setelah dilepas, beban bergerak ke kiri melewati titik setimbang O dan berhenti sesaat pada jarak B di sebelah kiri titik setimbang. Kemudian, beban bergerak ke kanan dan berhenti sesaat pada jarak C di sebelah kanan titik setimbang. Apakah EK adalah energi kinetik sistem dan EK dO sama dengan setengah KB kuadrat? Maka itu ada opsinya dari A sampai E. Ingat bentuk opsinya itu adalah ini jaraknya ya, ada B, C, juga ada yang A, ada sama dengan, ada lebih dari, ada kurang dari. Oke, jadi kalau teman-teman nemuin soal kayak gini, silakan digambar dulu ya bentuk profilnya nanti, pergerakannya itu seperti apa sih. Jadi kita gambar aja pegasnya dan juga jarak-jaraknya. Jadi kita gambar dulu ya. Bisa kita misalkan dengan seperti ini. Yang ada dinding sama lantai. Kita bagi jadi 3 ya. Nah, yang awal nih kita taruh di atas saja. Jadi pertamanya tuh dia berada pada posisi setimbang. Jadi ya kurang lebih seperti ini ya. Ini pegas. Anggap aja sampai sini ya. Terus di sini nanti ada bebannya. Bebannya saya kasih warna biru aja. Nah. Oke. Terus oh ya, ini kan di soalnya nggak ada informasi bahwa lantainya kasar. Berarti diasumsikan lantainya adalah licin. Sehingga tidak ada gaya gesekan yang terjadi. Oke, nah di sini bertitik O ada di sini ya. Ingat tadi bebannya ditaruh di sebelah kanannya pegas, di sebelah kirinya itu terhubung ke dinding ya. Nah terus pegasnya ini akan ditarik ke arah kanan sejauh A. Berarti ini kita panjangin nih. Ini kondisi kedua ketika ditarik ya. Ya, anggap aja seperti ini. Gambarnya nggak terlalu bagus ya. Oke, di sini adalah titik A yang berjarak dari O ke A-nya adalah jaraknya A kecil ya. Kalau titiknya itu adalah A besar. Oke, selanjutnya ketika dia dilepaskan, dia akan melewati titik setimbang O, kemudian bergerak terus ke sini, memendek, hingga dia berhenti sesaat di titik B. Jadi kita gambar dulu pegasnya. Oke. Kemudian di sini ada bebannya. Jadi setelah memendek ya. Ini pegasnya memendek. Nah, terus di sini ada titik B. Nah, ini jaraknya adalah B juga ya, tapi B kecil. Setelah itu, dia akan kembali lagi ke arah sini ya. Dia akan melewati titik setimbang, titik O, kemudian balik lagi ke arah A. Sebenarnya kan di soal itu titik C ya. Titik C, tapi perlu diingat bahwa di sini tidak ada yang namanya gaya gesek. Jadi licin ya.
Sehingga dapat diasumsikan bahwa tidak ada energi yang hilang atau berkurang. Berarti bisa kita simpulkan bahwa pegas ini berosilasi dengan energi yang tetap. Jadi energi awal ketika ditarik ini, maka dia akan sama juga energinya ketika di sini maupun balik lagi ke sini, maka energinya akan tetap. Jadi tidak ada energi yang hilang. Jadi ketika di sini itu di titik C ya, atau mungkin jaraknya ini adalah C, ini juga bakal sama aja nih antara A dengan yang C. Oke, sekarang kita telah dulu ya. Tadi persamaannya adalah energi kinetik di titik O itu adalah sama dengan setengah KB kuadrat. Berarti seperti ini. EK di O itu sama dengan setengah KB kuadrat. Nah, ada hal yang perlu teman-teman perhatikan ya. Jadi ketika kita menarik pegas, ini kan horizontal nih ya, pegasnya horizontal. Kemudian ketika kita menarik pegas, maka di simpangan terjauh ini, baik di sini maupun di sini, maka dia akan memiliki energi potensial maksimum dan energi kinetiknya akan sama dengan 0. Nah, sebaliknya, ketika di titik setimbang, maka yang maksimal adalah energi kinetik. Sebaliknya, untuk energi potensialnya akan sama dengan 0. Oke. Jadi kita bikin dulu ya untuk persamaan dari hukum kekekalan energi mekanik. Kita anggap yang dari A ke O dulu ya. Berarti EKA plus EPA akan sama dengan EKO plus EPO. Ingat, energi potensial di sini adalah energi potensial bagas ya. Nah, untuk di titik A tadi kita ketahui bahwa di sini yang maksimal adalah energi potensial bagasnya, sedangkan EKA-nya adalah 0. Berarti ini 0. Yang sini setengah K, kemudian di sini A kuadrat. Jadi jaraknya ya. Rumus umum dari energi potensial bagas itu adalah setengah K dikalikan X kuadrat, di mana X itu adalah jarak dari titik setimbang ke rentangan maksimumnya ya, atau jarak maksimumnya, atau jaraknya. Nah, kemudian untuk di titik O, EK-nya akan sama dengan maksimal. Jadi, karena tadi di soal juga udah kita ketahui ya, setengah KB kuadrat. Setengah KB kuadrat. Dan kemudian energi potensialnya pasti akan sama dengan 0. Sehingga dari sini bisa kita simpulkan ya, setengah KA kuadrat akan sama dengan setengah KB kuadrat. Jadi ini bisa kita coret setengahnya, kemudian K-nya juga bisa kita coret. Sisa A kuadrat sama dengan B kuadrat. Dan A akan sama dengan B. Oke, ini cukup mudah ya. Jadi A akan sama dengan B. Kalau misalnya mau dipanjangin juga boleh sih. Jadi kalau misalnya kita mau hitung juga yang C. Oke, boleh. Kita tambah lagi di sini untuk kita bikin tambahan aja di sini. Jadi EKC plus EPC kita bikin sama dengan EKO plus EPO. Ini juga bakalan sama aja ya.
Karena EKC dan EPC itu akan sama dengan EKA plus EPA. Jadi energi kinetiknya pasti akan sama dengan 0, kemudian di sini setengah K, jaraknya adalah C kuadrat. Kemudian di sini adalah setengah K B kuadrat. Energi potensial di titik O 0. Sehingga ini bisa kita coret, K-nya juga bisa kita coret ya. Menyisakan C kuadrat dan B kuadrat. Sehingga C kan sama dengan B. Jadi kesimpulannya adalah A sama dengan B sama dengan C. Ini sama aja ya. Oke. Jadi jawaban yang benar adalah yang D. B sama dengan A. Bahkan sama dengan C juga sama aja ya. B sama dengan A sama dengan C. Jadi semua tanda yang menyatakan kurang dari, lebih dari, itu salah semua ya. Karena di sini kuncinya adalah tidak ada gaya gesek. Dalam artian tidak ada koefisien gesek, kemudian tidak ada gaya gesek sehingga tidak ada energi yang hilang. Jadi lantainya itu licin, kemudian besaran energinya itu sama ya, dari awal sampai akhir itu pasti akan sama sesuai dengan hukum kekekalan energi mekanik. Oke, terus yang perlu diperhatikan juga adalah ada kata-kata berhenti sesaat ini ya. Ini berhenti sesaat. Ini maksudnya adalah dia itu tepat ya, tepat ketika pada simpangan terjauhnya. Jadi setelah beban dilepas ya, kemudian beban bergerak ke arah kiri melewati titik setimbang O dan berhenti sesaat pada jarak B. Jadi pada jarak B atau di titik B itu merupakan simpangan terjauhnya. Oke, kita lanjut ke soal yang berikutnya. Nah, ini masih soal lanjutannya ya. Nomor 26, yang tadi kan nomor 25, sekarang nomor 26. Untuk keterangan awalnya itu sama ya, jadi soalnya sampai berosilasi ini masih sama. Jadi sebuah beban bermasa M yang dikaitkan pada ujung kanan sebuah pegas dengan konstanta pegas K diletakkan pada lantai datar dengan ujung pegas sebelah kiri terikat pada dinding. Beban ditarik ke kanan sampai ke titik A yang berjarak A dari titik setimbang dan kemudian dilepaskan sehingga berosilasi. Setelah dilepas, beban bergerak ke kiri melewati titik setimbang dan berhenti sesaat di titik B. Pada jarak B di sebelah kiri titik setimbang. Andaikan lantai kasar dan sampai di titik setimbang, energi mekanik berkurang sebesar epsilon. Usaha gaya gesek dari titik A sampai titik B adalah, kalau di sini bedanya adalah lantainya itu kasar, berarti dia ada gaya gesek. Kemudian di sini ada keterangan bahwa energi mekaniknya berkurang sebesar epsilon. Itu dari ketika ditarik ya sampai dia berada pada titik setimbang. Jadi berkurang sebesar epsilon. Nah, yang ditanyakan adalah usaha gaya gesek. Ingat, usaha gaya gesek dari titik A sampai titik B. Itu berapa? Oke. Oke, mohon maaf tadi gambarnya ternyata terhapus ya. Jadi kita gambar lagi. Jadi awalnya kan dia berada pada langsung aja deh. Jadi satu aja ya. Oke, ini ketika ditarik nih. Nah, oke seperti ini. Ini gambaran awalnya. Cuman di sini lantainya kasar nih. Jadi akan ada yang namanya gaya gesek. Kalau arah gerakan bendanya ketika dilepas ya, dia akan bergerak ke sana. Tapi untuk gaya geseknya pasti berlawanan ya. Jadi gaya geseknya pasti arahnya akan ke arah kanan. Oke. Tadi di soal dijelaskan ya bahwa
ketika beban dilepas dan sampai di titik setimbang, anggaplah ini titik A ya, kemudian di sini titik O, di sini sejauh A, pada di sini nanti ada B, ini sejauh B. Nah, ketika beban dilepas dari titik A, kemudian sampai di titik O yang merupakan titik setimbang, nah itu ada energi yang hilang akibat gesekan antara benda dengan lantai, yaitu sebesar epsilon. Yang berkurang adalah energi mekaniknya. Nah, berarti kita harus cari dulu nih, gaya geseknya itu seberapa. Oke, berarti seperti ini. W yang hilang. Ini kita hitung W yang hilang aja ya. Usaha atau energi yang hilang. Oke, sebelum kita ke sini, saya tuliskan dulu aja rumus umumnya. Ingat, rumus umum dari usaha adalah W sama dengan F kalikan S. Nah, karena kita fokusannya adalah untuk energi yang hilang, berarti kita tulis aja nih di sini W hilang sama dengan F-nya, berarti adalah F gesek ya, ingat. Akibat dari gaya gesek, berarti F gesek aja. Kemudian jaraknya, kan dari titik A ke titik O, dia menempuh jarak sejauh A kecil ini ya. Berarti di sini adalah A. Sehingga, W hilang ini kan berarti epsilon ya. Tadi kan di soal dinyatakan bahwa energi yang hilang dari titik A ke titik setimbang O adalah sebesar epsilon. Berarti epsilon sama dengan Fg atau F gesek ya, dikalikan A. Atau kalau teman-teman mau nulis F kecil aja juga nggak apa-apa. Jadi F sama dengan epsilon per A. Nah, ini adalah besar dari gaya geseknya. Nah, pertanyaannya apa? Pertanyaannya adalah berapa energi gaya gesek dari A ke B? Berarti kan WAB ya. Ingat, rumus umumnya adalah W sama dengan F dikalikan dengan S. Nah, karena tadi yang ditanyakan adalah W ya, atau energi gaya gesek aja ya, dari A ke B. Berarti kita harus cantumkan di sini adalah F geseknya. Makanya tadi kita cari dulu ya F geseknya. Jadi di sini adalah F gesek, bukan F secara umum ya, tapi F gesek aja. Kemudian dikalikan dengan jaraknya dari A ke B. Berarti adalah A ditambah dengan B. Oke, berarti di sini A plus B. Kemudian ingat ya, karena di sini arahnya adalah berlawanan. Jadi gerak benda itu kan ke arah kiri, yang mana itu harusnya adalah positif. Arah gerak benda ya, maksudnya arah gerak benda. Karena gaya gesek itu arahnya berlawanan dengan benda atau mengurangi usaha dari benda ya. Berarti ini harus kita cantumkan nilai negatif. Saya taruh di sini ya. Nah, negatif di sini. Sehingga nanti ini akan sama dengan minus ya, Fg-nya adalah epsilon per A dikalikan A plus B. Atau kalau di opsi tadi bentuknya seperti ini ya, minus epsilon, kemudian A plus B per A. Nah, oke, ketemu ya. Jadi WAB atau usaha dari gaya gesek dari titik A ke B itu adalah sebesar minus epsilon A plus B per A. Berarti jawaban yang benar adalah yang B. Minus epsilon A plus B per A. Oke, ini juga soal yang cukup mudah.